Oke Bang ya. Bentar. Oke, ntar. Yuk, Oke, siap. Bang, terkait gugatan ayahnya Atta Halilintar ini gimana sih Bang? Dia digugat atau dia menggugat atau seperti apa Bang? Sedikit flashback ke belakang dulu. Baik, terima kasih ya. Terlebih dahulu saya sebelum menjawab rekan-rekan media, saya ingin memperkenalkan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Tentunya teman-teman media pasti bertanya ini siapa, kan begitu. Karena pada saat wawancara terdahulu kan prinsipal tidak hadir. Yang di sebelah kiri saya ini Tuan Amal Indrawan. Beliau adalah salah satu pengurus yayasan. Dan sebelah kanan saya itu Haji Saifullah, juga merupakan pengurus yayasan. Artinya mereka adalah prinsipal dari yayasan. Nah, terkait dengan sengketa ataupun polemik ini, dapat kami jelaskan bahwa tanah ini berdasarkan informasi dari klien kami bahwa tanah ini adalah milik yayasan. Namun kebetulan pada saat itu saudara penggugat, nah sesuai dengan pertanyaan tadi, penggugat dalam sengketa ini adalah Halilintar Anopya Lasmit. Kenapa beliau menggugat? Tentu pertanyaannya itu kan, kenapa beliau sampai menggugat? Karena tanah yang menjadi sengketa hari ini adalah tanah milik yayasan. Berdasarkan informasi dari klien kami, itu adalah tanah milik yayasan. Pada tahun 93 itu tanah dibeli. Setelah dibeli, yang dibelinya secara kolektif ini ya, dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang pada akhirnya itu kan setelah dibeli merupakan menjadi aset yayasan. Nah, beliau pada saat pembelian tanah itu merupakan pimpinan di yayasan. Nah, ini beliau ini menjadi pimpinan di yayasan. Setelah dilakukan pembelian, tanah itu dibuat ke atas nama Haji Saifullah, beliau ini. Nah, kemudian kembali tadi saya tegaskan, karena beliau itu pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik ke nama beliau. Namun, meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan toh. Nah, karena sumber pembeliannya dari mana dan itu pembelinya siapa kan sudah kita jelaskan. Nah, munculnya sengketa ini ketika beliau ini dikeluarkan ya, bukan berhenti ya, dikeluarkan oleh yayasan karena mungkin sudah dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pimpinan yayasan. Nanti lebih jauh kenapa tidak cakapnya bisa dijelaskan oleh pengurus yayasan. Beliau itu diberhentikan kurang lebih tahun 2003 ya. Nah, 2003 kemudian karena beliau bukan lagi pengurus yayasan, kemudian yayasan meminta kepada beliau untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dibuatkan ke atas nama beliau. Jadi perlu teman-teman media ketahui, aset yayasan bukan hanya tanah yang ada di Pekanbaru, tapi juga tadinya ada di Jakarta ya, bahkan tersebar di beberapa daerah. Nah, namun sebahagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan. Nah, kebetulan tanah yang sekarang hari ini menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan kepada yayasan, gitu Pak Haji ya. Nah, masih nama beliau. Nah, sebagai informasi, pada tahun 2004 yayasan meminta kembali kepada beliau agar nama yang sudah dibuatkan di dalam sertifikat hak milik itu dikembalikan kepada yayasan. Nah, tahun 2005 sudah terjadi peralihan. Beliau sudah menyerahkan tahun 2005. Itu ada, aktanya ada. 2005 diserahkan kepada Dr. Risdam, juga merupakan bagian dari anggota yayasan. Nah, namun malangnya begini, sebelum sempat dialihkan kembali, kan ini berbentuk akta nih, aktanya kuasa jual. Kuasa jual itu bebas, boleh menjual, boleh mengalihkan kembali kepada siapapun.
salah satu bunyi klausa di dalam hak kuasa jual tersebut. Namun belum sempat dilakukan peralihan kembali lebih lanjut, penerima kuasa jual dari penggugat tadi meninggal dunia. Otomatis akta yang sudah dibuat batal demi hukum dong. Nah, dari sinilah sengketa bermulai. Pihak yayasan mencoba nih kembali untuk membangun komunikasi. Bagaimanapun beliau ini kan dibesarkan dan sempat mengenyam ya ilmu agama di yayasan, karena notabene-nya adalah yayasan ini kan bergerak di bidang agama, dakwah. Nah, pihak yayasan sempat membangun komunikasi kembali. Artinya setelah penerima kuasa tadi akta kuasa jual tadi meninggal dunia, kembali didatangi ke kediaman beliau. Di mana waktu itu? Tempatnya di Pondok Indah. Nah, Pondok Indah. Didatangi kembali supaya apa? Dibuatkan kembali kuasa jualnya atau peralihannya. Beliau menolak. Beliau alasannya ya tentu beliau mengklaim ya bahwa itu miliknya. Nah, disinilah titik awal terjadinya polemik sengketa ini. Mungkin Bapak boleh tadi kenapa diberhentikan dari jabatan sebagai pemimpin ini? Ya, silakan. Jadi di waktu itu memang kami melihat beberapa sikap dan tindakan beliau ini tidak mencerminkan pribadi seorang muslim lagi. Ada banyak apa dibuat terutama dalam soal pengelolaan keuangan yayasan. Banyak yang sepatutnya masuk ke dalam rekening ataupun yayasan bunga kan, keuangan yayasan, tapi dialihkan ke rekening pribadi beliau. Dan ini sudah diberinya lah, kita sindir-sindir, singgung kan untuk menegur, tapi memang seperti kita juga nggak diambil berat lah oleh pribadi beliau. Akhirnya ya berulang dan makin lama makin besar akhirnya. Dan ada lagi sikap-sikap lain yang memang kurang baik lah dalam berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya kami mengambil keputusan tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi pimpinan yayasan. Maka kami pun membuat perbincangan dan keputusan beliau dikeluarkan. dana pribadi yang masuk ke rekening beliau itu berapa Pak? Diketahui nggak? Itu ya mungkin di atas 2-3 M juga lah. Oke itu ya. Tahu. Itu berawal dari tahun berapa kecurigaan ini? Mulai itu tahun sekitar tahun 2000-an. 2000-an. 9. Awal mulanya beliau menjadi pimpinan di Polres seperti apa? Kenal dengan beliau ini seperti apa? Tiba-tiba jadi Oh ya. Awalnya beliau kan mahasiswa di UI kan. Mahasiswa di UI, dan kita pun sering mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah di kampus UI. Dan beliau termasuk salah seorang yang hadir di situ dan merespon dengan baiklah dan memberi kerjasama dalam hal dakwah di kampus gitu. Akhirnya oleh karena sikapnya yang seperti itu, maka pihak pimpinan pun melihat ada potensi untuk diberikan peluang untuk menjadi kepimpinan dalam yayasan. Intinya pada saat itu mungkin beliau dianggap cakap ya pada saat itu, sebelum menjadi pimpinan, sebelum diangkat menjadi pimpinan, dianggap qualified pada saat itu untuk dijadikan sebagai pimpinan yayasan. Bang, tidak kelihatan setelah berubahnya itu dari tahun berapa? Tadi kan sudah disampaikan itu sekitar tahun 2000-an itu. Karena beliau kan diberhentikan itu tahun 2003 tadi. Bang, menegaskan nama pondok pesantrennya apa sih? Yayasan Al Ansor Pekanbaru. Bang, sampai sejauh ini kasusnya bergulir seperti apa, Bang? Ya, kasusnya hari ini nanti sidang selanjutnya ini kan masuk kepada sidang keempat. Udah sih kan? Sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu sidang keempat. Nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara.
karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak 2 kali dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beritikat baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat, tapi beliau tidak pernah hadir. Nah, Begitu. berarti sampai sejauh ini apa yang diinginkan oleh pihak pesantren? Ya tentu pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini akan diganti oleh pihak yayasan. Nah, nama di dalam sertifikat hak milik itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Dengan nama yayasan berarti Boleh, yang dikembalikan. penting bukan nama beliau, kembali kepada yayasan. Nanti yayasan terserah mau nunjuk siapa, apakah beliau Haji Saifullah ataukah beliau Tuan Amal Indrawan. Bang, sekedar meluruskan Bang, boleh Bang? Jadi kerugiannya di yayasan mencapai 2,6 M atau 28 M? Nilai tanah itu ditaksir berdasarkan nilai NJOP yang ada di Pekanbaru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya. Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondok pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa yayasan ingin meminta kembali itu supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya, begitu. Luas tanahnya berapa sih Bang itu yang 2,6 Berapa? 26 M. 1,69. Kurang lebih 1,9 hektar ya. Kasus ini sudah dibicarakan ke arah Halilintar juga Bang sebelumnya? Partai? Saya kira beliau tidak berkompeten dalam hal ini ya. Beliau kan bukan pihak, beliau kan anak dari penggugat. Jadi tapi kalau kepada penggugat langsung yaitu Halilintar, saudara Halilintar, sudah beberapa kali dicoba bangun komunikasi karena bagaimanapun tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkirin bahwa beliau itu dibesarkan oleh yayasan. Dibesarkan artinya pernah bernaung di dalam yayasan, bergabung dalam yayasan, menimba ilmu dan seterusnya di yayasan. Ya artinya sudah ada hubungan emosional yang cukup lama terbangun dengan yayasan gitu. Terakhir komunikasi dengan beliau Kapan terakhir komunikasi? Akhir itu tahun 2009. Ya. apa yang dikomunikasikan apa Bang? Waktu itu kita ingin berbaik-baik, minta supaya yang tahun 2005 itu dibuat kembali, maksudnya begitu. Kita datangnya lagi ke rumah, tetapi sikapnya malah marah-marah dan pihak kami tuh suruh keluar, kalau tak keluar akan dipanggilkan satpam untuk mengeluarkan orang dari yayasan. Pak, ini kan udah hampir 20 tahun lebih ya. Kenapa baru ini lagi baru mencuat lagi berita apa sebelumnya? Nah kembali teman-teman perlu garis bawahi ya. Pertama kali gugatan ini dilakukan tahun 2017, bukan baru-baru ini dong, 2017. Setelah upaya untuk melakukan membangun komunikasi secara kekeluargaan itu intens dilakukan, tapi kan tidak membuahkan hasil. Nah gugatan ini bergulir sejak 2017, bukan hari ini. Bang mungkin bisa ditunjukkan buktinya apa aja Bang? Apa? Surat-suratnya dari itu bawa. Semestinya beliau yang menunjukkan, kan beliau penggugat. Jadi buat begini, di dalam kaidah keperdataan, siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Nah, kami sampaikan, yayasan sampaikan bahwa hari ini tanah yang menjadi objek sengketa fisiknya dikuasai oleh yayasan. Yang kedua, surat menyurat juga di bawah penguasaan yayasan.
Artinya apa? Teman-teman bisa menafsirkan sendiri sesuai selaras dengan apa yang kami informasikan di awal tadi. Pak Haji, izin Pak Haji. Saya sempat berbicara dengan jamaah tempo hari bahwa banyak uang jamaah juga yang mampir di rekening Halilintar Novel Asmat. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Seperti apa Pak Haji? Itulah dari hasil perdagangan kita kan mengadakan berbagai upaya dakwah melalui ekonomi kan, menggunakan sistem pendidikan atau sistem ekonomi Islam. Jadi di antara penghasilannya yang masuk ke situ memang dialihkan ke rekening pribadi beliau itu. Oh, berarti tidak ada uang jamaah yang masuk ke rekening yayasan Pak Haji ya? Atau seperti apa Pak Haji? Atau memang begini, kalau pertanyaan begitu saya luruskan ya. Sumber keuangan yayasan itu berasal dari unit-unit usahanya. Contoh salah satunya ya ini yang sekarang gedung ini kan restoran GHC. Ini salah satu sumber pendapatan dari yayasan. Nah, di samping unit-unit usaha yang lain seperti yang saya katakan, ada perbengkelan, ada pertanian, bahkan ada nelayan apa. Ya, tapi ada sempat jamaah bercerita bahwa ada uang jamaah juga yang masuk ke kantong Halilintar. Itu gimana? Itu yang Jerman, yang orang Jerman. Oh, ini mungkin langsung prinsipal yang menjelaskan Iya, pengurus itu yayasan. seperti apa tuh Ya. Pak Haji terkait adanya uang jamaah yang mampir ke rekening Halilintar? Itu memang dulu pernah memang ada orang jamaah itu tuh beliau tuh asalnya dari Jerman. Pun asal Jerman, artinya orang Indonesia tapi domisilinya di Jerman. Kemudian dia bergabung dengan yayasan kan, dan mengadakan istilahnya ya, ikut bersamalah dalam hal-hal kegiatan-kegiatan, dan karena mungkin pendekatannya cukup baik dari Halilintar ini kepada beliau ini, akhirnya beliau mengeluarkan uangnya sendiri untuk meminjamkan untuk ke satu kegiatan yayasan di situ. Berarti ketika Halilintar memimpin yayasan sudah salah arah nih Pak Haji, bisa disebutkan seperti itu? Banyak salah arah ya? Banyak sudah mulai. Seperti apa itu salah arahnya Pak Haji dari Itulah arah yayasan? penggunaan uang yang tidak terbuka. Yayasan kan mestinya lebih terbuka kepada pihak-pihak berkaitan dalam bilang keuangannya, tapi beliau ini memang dalam hal itu selalu punya gagal menjaga terbuka. Tapi adakah yayasan memberikan bantuan kepada Halilintar dalam hal ya, penerbitan buku dan segala macam, kan dia sempat seperti itu kan ya? Ada nggak pihak itu yayasan kan membantu ya, Halilintar? saya tambahkan, buku itu kan diterbitkan pasca beliau tidak lagi bergabung dalam yayasan, jadi tidak ada korelasinya. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Next. Oke, gugatannya sendiri apa sih dari pihak sana? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Apa sih yang diminta kan begitu di dalam gugatannya? Salah satu poin yang diminta dalam gugatannya adalah meminta surat ini, sertifikat hak milik yang saya jelaskan di awal, yang atas nama beliau itu dikembalikan kepada beliau. Itu permintaannya. Gugatan Tapi hari ini. suratnya sendiri ada di Yayasan. yayasan. Iya. Yang megang Yayasan. yang beliau. Yang nuntut. Bang, alasan beliau minta hak milik itu gimana Bang? Mungkin Bang, kenapa alasannya Bang? Ya, beliau berarti kan mengklaim bahwa itu milik dia. berarti harus dibalik namakan kembali gitu. Atau gimana? Dari siapa ke siapa? Dari yayasan ke atas nama Halilintar ini. Bukan. Hari ini Ya. mohon teman-teman simak ya, karena pertanyaan berulang yang padahal sudah dijelaskan di awal ya. Hari ini tanah yang menjadi objek sengketa itu yang ada di Pekanbaru itu dikuasain oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Suratnya juga dipegang atau dikuasai oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Hanya saja nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu nama Halilintar Anopial Asmi. Oh, tetap namanya udah masih nama dia. Ya. Udah belum teman-teman? Udah, enggak lagi? Ada lagi kan? Cukup ya? Cukup ya? teman-teman? Sidang Selanjutnya, agenda Pak. selanjutnya apa terkait? Kapan itu Bang? Pemeriksaan pokok perkara sidang selanjutnya. Kapan tanggal?
sebenarnya teman-teman bisa mengakses, itu kan sudah milik publik, bisa diakses SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebutkan nama beliau, muncul itu. Udah gampang sekarang, udah mengaksesnya udah mudah. Iya, yang maksudnya dari persidangan kapannya gitu. Ya kita belum beritahu. Oh, belum diberitahu. Nanti ada panggilan selanjutnya kan. Nah, teman-teman tanpa harus mengkonfirmasi kepada beliau dan beliau akan sudah tampil itu di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oke. Yang lain ada? Cukup Aman. ya teman-teman ya? Aman.